Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, kami bernyanyi lagu riang gembira. Cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shalom Jemaat Victorious Community. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kita bersyukur kalau pagi hari ini setiap kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita menghadap dulu ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, tidak terasa ini sudah bulan ke-8, di mana kami merasakan tuntunan tangan Tuhan selama tahun ini. Dan biarlah Tuhan, kami terus melekat kepada Tuhan, dan kami terus mempunyai hati yang haus dan rindu akan Engkau. Dan kami mau datang lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Dan kami percaya urapan-Mu Tuhan tetap nyata walaupun kami mungkin tidak berkumpul bersama di dalam satu tempat. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Setiap pujian dan penyembahan kami biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan jika nanti Tuhan juga ada firman Tuhan yang dibagikan, biarlah Bapa Engkau berbicara kepada kami. Biar setiap firman Tuhan yang dibagikan merupakan perkataan Tuhan, pesan Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, saudari-saudara, kita bersyukur ya kalau di bulan Agustus ini merupakan bulan yang penuh dengan kemenangan. Kalau bangsa Indonesia boleh berulang tahun ke-76 untuk bebas daripada penjajah. Kita juga bersyukur kalau setiap kita juga telah diberikan kemerdekaan. Oleh darah Kristus kita sudah dinyatakan lunas. Kita dibayar dengan darah yang mahal. Dan kita percaya pagi hari ini setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan biarlah sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian oleh darah anak domba.
oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, beri pujian bagi Dia Raja kita. Yes, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Kita percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari orang-orang yang lebih daripada pemenang, kita bangkit pagi hari ini. Kita mau sorakan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Sama-sama ya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Mari bangkit. Mari kita bangkit pagi hari ini, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat panji-panjimu. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Say more. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari pagi hari ini kita sama-sama sorakan, kita sama-sama deklarasikan bahwa saya lebih daripada pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang telah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Di dalam firman-Mu Engkau mengatakan Tuhan, di dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatan-Mu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Biarlah pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita datang dengan hati yang terbuka. Kita mempersiapkan diri kita pagi hari ini. Kita mendengar taburan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan pagi hari ini, kami percaya firman itu untuk kami. Firman itu untuk saya Tuhan, supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarlah lagu pujian ini membawa kita dekat kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama katakan, yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa iman kami bersepakat, kami percaya kuasa Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga percaya melalui firman Tuhan yang dibagikan, kuasa-Mu juga nyata di tengah-tengah kami. Kau mengurapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi, dan biarlah segala perkataan yang diberikan oleh hamba-Mu merupakan perkataan dari Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, puji Tuhan. Pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan di masa pandemi seperti sekarang ini. Walaupun tidak tatap muka secara online, tapi kiranya Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Tema yang diberikan kepada saya, tema bulanannya adalah kembalinya si penjajah, yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 45. Ya, tapi saya akan kasih subtemanya, yaitu jangan takut kepada si penjajah. Jangan takut kepada si penjajah. Tentu dalam konteks si penjajah ini adalah iblis, ya, roh jahat. Karena dalam Matius 12:45 itu berbicara tentang lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat. Jadi ini adalah setan, iblis. Nah, kenapa kita tidak perlu takut kepada si penjajah, kepada iblis? Saya kasih gambaran terlebih dahulu. Ya, siapa iblis sekarang, dalam konteks sekarang ini? Iblis itu saya gambarkan sekarang ini seperti singa yang ompong. Jadi seperti singa apa, saudara? Singa yang ompong. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dengan jelas digambarkan iblis hanya berjalan berkeliling, dia mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan, bukan digigit, ya, tapi ditelan. Ini adalah memberi gambaran bahwa iblis itu sudah tidak ada taringnya,
Dia hanya menakut-nakuti. Maka saya sebut iblis itu seperti singa ompong. Berikutnya iblis digambarkan sebagai pribadi atau oknum yang tidak punya kekuatan apa-apa. Walaupun ada 7 roh digambarkan sebagai mungkin pemerintahan atau penguasa, tapi Alkitab katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 15, Kolose pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Ia yaitu telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kata ia adalah Kristus, kata kemenangannya adalah nya, itu huruf besar, itu bicara tentang Kristus. Jadi Kristus telah melucuti semua penguasa-penguasa, semua penghulu-penghulu, semua pemerintah-pemerintahan di udara, yaitu roh-roh jahat itu. Bicara tentang iblis, maka berikutnya Alkitab katakan di dalam Roma pasal 16 ayat 20 berkata demikian. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi iblis ada di bawah kakimu karena kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jemaat yang saya kasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, dari pendahuluan saya ini, maka kita ketahui bahwa iblis memang ada, roh jahat memang ada, tetapi dia seperti singa yang ompong. Dia seperti pemerintahan tapi sudah dilucuti. Dia ada di bawah kaki saudara. Seperti apa yang dikatakan firman itu. Untuk itu jangan takut. Jangan takut kepada siapa? Jangan takut kepada si penjajah. Seandainya dia ingin datang kembali, ingin menghancurkan kita, dia membawa pasukan seberapapun banyaknya, tidak usah takut. Karena dia sudah tidak punya gigi. Ya, karena dia sudah dilucuti kekuatannya oleh kuasa nama Yesus. Karena dia takdirnya sudah di bawah kaki saya dan saudara. Untuk itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Kenapa kita tidak perlu takut? Khususnya kita enggak perlu takut kepada setan atau roh-roh jahat di udara itu. Sebelum saya menyampaikan 3 hal itu, saya dahuluin terlebih dahulu dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Alkitab katakan Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia sudah dimerdekakan. Alkitab perintahkan supaya saya dan saudara yang sudah dimerdekakan itu untuk berdiri teguh. Dan tidak boleh lagi dikenakan kuk atau tidak boleh lagi kita mengalami kehidupan yang dijajah oleh si setan atau penguasa-penguasa di udara. Untuk itu, apa 3 hal itu supaya saya dan saudara tidak takut menghadapi situasi, kondisi apapun, tidak takut menghadapi kembalinya roh-roh di udara mungkin ingin mengganggu saya dan saudara, kita tidak perlu takut. Ada 3 hal. Yang pertama, Alkitab begitu jelas memberi penjelasan kepada kita
Karena ada Roh Kudus yang menyertai saya dan saudara. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut kepada setan, kepada iblis, kepada roh-roh jahat di udara itu. Walaupun dia akan datang kembali dengan kekuatannya yang banyak, enggak perlu takut. Karena di dalam dirimu dan diriku ada Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, ayat yang sering mungkin kita dengar, tapi mari kita baca ulang pada hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, perhatikan kata Alkitab, sebab roh, kata roh itu hurufnya besar. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi apapun bentuknya roh yang ada di dunia ini, selain daripada roh Allah, selain daripada Roh Kudus, roh-roh itu kecil, enggak ada kekuatannya. Sebanyak apapun roh itu, tidak ada kekuatannya. Dan Alkitab katakan Roh Kudus yang ada dalam diri kamu itu lebih besar. Untuk itu, saya dan saudara yang ada di dalam Kristus, kita benar-benar sudah dimerdekakan. Jangan takut seandainya roh yang lebih kuat apapun di dunia ini datang kepada saudara. Karena Roh Kudus yang ada menyertai saudara jauh lebih besar kuasanya, jauh lebih besar kekuatannya untuk menghadapi dan pasti bisa mengalahkan semua roh-roh yang ada di dunia ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya merasa sangat bersyukur ketika iblis mengintimidasi saya, ketika saya dapat jadwal pelayanan seharusnya khotbah di tempat ini beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu, tapi saya tidak bisa. Kenapa? Saya terpapar COVID, saudara. Dan puji Tuhan, ada roh Tuhan di dalam diri saya. Kalau roh iblis itu, yang dari setan itu, mengintimidasi, bentuknya itu menakut-nakutin memang. Kenapa? Karena sudah beberapa hamba Tuhan kena COVID-19 itu meninggal, saudara. Ya, mungkin bahkan saudara tahu, mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang saudara kenal meninggal karena COVID-19 itu. Tapi karena saya sadar betul bahwa hidup saya milik Tuhan, saya adalah hamba Tuhan, dan saya menyadari bahwa di dalam diri saya ada roh Tuhan. Sehingga saya tidak takut menghadapinya. Saya katakan kepada Tuhan, hidup saya milik-Mu Tuhan, saya sudah berserah diri kepada Tuhan. Tapi kalau boleh, biar Engkau berikan panjang umur kepada saya. Karena saya sempat dirawat 17 hari di rumah sakit. Dan itu bukan waktu yang pendek. Tidak ada siapapun yang berkunjung, ya, tidak ada siapapun yang juga bisa datang. Dan saya hanya sendiri berjuang. Dan karena ada roh Tuhan, maka puji Tuhan, saya bisa mengalami kesembuhan dan kemenangan dari semua roh intimidasi dari luar itu. Untuk itu yakinlah, mungkin saudara juga sering mengalami ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedang isoman atau sedang sakit COVID-19, jangan takut, jangan takut. Ada Roh Kudus. Kalau iblis mengintimidasi kamu, nanti kamu mati, kamu akan lewat, kamu nggak akan lama lagi, nggak usah takut. Tolak dalam nama Yesus. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara nggak akan mati. Dan ada roh Tuhan di dalam diri saudara. Tuhan pasti menolong saudara, dan Tuhan pasti membuat saudara menang dari roh intimidasi kuasa kegelapan itu.
Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut, saudara, kepada kuasa-kuasa di udara itu? Yang kedua, Alkitab menceritakan bahwa orang benar, orang yang sudah dimerdekakan, itu kita disertai oleh banyak malaikat. Mazmur 34 ayat 7, Mazmur 34 ayat 7, mari kita baca bersama-sama, Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Pemazmur Raja Daud begitu sadar bahwa ketika dia belajar hidup berkenan kepada Tuhan, dan kalau zaman sekarang ini kita tentu sudah berkenan kepada Allah karena Kristus sudah menguduskan saya dan saudara, maka percayalah ada malaikat Tuhan yang berkemah, ada malaikat Tuhan yang diutus Tuhan menyertai kita. Jadi kenapa kita tidak takut? Yang kedua, karena ada malaikat yang diutus Tuhan menyertai saya dan saudara. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-10, ada satu cerita di sana. Matius pasal 18 ayat 10, Alkitab katakan begini dalam Perjanjian Baru. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Dari kecil ini, anak kecil pun tidak bisa kita rendahkan. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajahku, wajah Bapakku yang di surga. Jadi setiap anak itu Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk menjagai anak itu. Apalagi kita ketika sudah menjadi dewasa, menjadi percaya kepada Tuhan, percayalah ada malaikat Tuhan yang diutus untuk menyertai kita. Tuhan Yesus pernah memberikan suatu pernyataan yang hebat ketika Yesus ditangkap dan Petrus akhirnya mengambil pedangnya dan menghunus telinga itu perwira. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya yang sedang menangkap Yesus itu pada waktu dia selesai berdoa. Matius pasal 26 ayat 53, Matius 26 ayat 53, Alkitab berkata begini, atau kau sangka bahwa aku, kata aku itu Yesus, tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan. Jadi 12 pasukan. Jadi kalau satu pasukan itu anggap aja 30-60 kali 12. Pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus tegur kepada Petrus, gak usah begitu. Apakah kamu pikir bahwa aku nggak bisa berdoa, aku nggak bisa berkata kepada Bapa di sorga, dan ia mengirim 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Artinya, memang bagi orang yang percaya, Bapa di sorga sudah memberikan malaikatnya untuk menjagai dan melindungi orang itu. Untuk itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, jemaat yang dicintai Tuhan, jangan takut. Ya, seandainya saudara dulu pernah gagal, akhirnya dimenangkan oleh Tuhan. Saudara hidup dalam dosa dan sudah dimerdekakan. Jangan takut kalau iblis akan datang berlipat-lipat kali kekuatannya untuk menghancurkan engkau. Tidak bisa. Selama engkau ada di dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Selama saya dan saudara menjadi orang benar, artinya kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka ada malaikat Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut? Ya, karena memang dari pendahuluan saya tadi, sebenarnya iblis itu seperti singa yang ompong, sebenarnya juga kekuatannya sudah dilucuti oleh Yesus, sebenarnya dia juga sudah
ditakdirkan untuk ada di bawah kaki kita. Ya, untuk itu kita tidak perlu takut karena ada Roh Kudus yang menyertai saya, ada malaikat yang menyertai saya dan saudara. Dan yang ketiga, mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dan ayat 17. Ini adalah kisah di mana peperangan saya dan saudara itu mengelawan penghulu-penghulu di udara. Seperti kata Alkitab yang di atas juga tadi, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Dan penghulu penguasa itu sudah dilucuti. Ya, kuasanya sebenarnya sudah tidak bisa menghancurkan orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah, kita tidak menjadi takut karena yang ketiga, ada pedang roh yang diberikan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang kita perkatakan. Jadi ada pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan firman ini kita perkatakan, menjadikan gaya hidup kita. Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17, mari kita baca bersama-sama. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita percaya firman ini. Mari kita hidupin bahwa setiap orang yang percaya sudah punya iman. Dan iman, kata Roma pasal yang ke-10 ayat 17 atau 17 ayat 10, bahwa firman itulah yang menimbulkan iman dalam diri saudara. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu pedang. Dan pedang itu adalah Alkitab, firman Allah, Alkitab. Untuk itu bacalah Alkitab, ngertilah Alkitab, jadikan perilaku Alkitab menjadi gaya hidupmu, dan percayalah setiap engkau menghadapi iblis, pakai firman. Seperti Yesus, ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia menggunakan kata-kata firman, maka iblis lari tunggang langgang. Demikian juga saya dan saudara, ketika menghadapi situasi mungkin ada roh intimidasi, ada kuasa kegelapan yang ingin menyerang kita, ada kuasa penghulu-penghulu di udara, pemerintahan-pemerintahan ingin menghancurkan bisnis usaha saya dan saudara. Saya kasih tahu, perkatakan kata-kata firman. Seperti apa contohnya? Seperti firman berkata, engkau belum pernah meminta apa-apa, memintalah dalam namaku. Artinya kita berdoa dalam nama Yesus. Alkitab katakan apa? Lawanlah iblis dalam 1 Petrus, dalam Yakobus. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus lawan, kita harus tengking, kita harus hancurkan iblis. Jadi dengan apa? Dengan firman. Untuk itu orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan yang membaca firman, merenungkan firman, dia sudah punya senjata, yaitu pedang roh. Dan karena ini adalah pedang roh, artinya bukan pedang secara jasmani, inilah yang disebut kata-kata iman. Firman diperkatakan. Dan ketika firman diperkatakan, maka firman itu menjadi pedang roh, menjadi senjata yang kuat untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya cintai, janganlah takut. Walaupun tema besar di bulan ini adalah kembalinya si penjajah. Dan tentu ini dalam nuansa, suasana Indonesia yang merdeka, yang memang dulu pernah dijajah. Namun karena kita orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka yakinlah bahwa Kristus itu benar-benar sudah memerdekakan saudara. Soal setan iblis, tadi saya sudah kasih informasinya, siapa dia. Dan apalagi ketika saya menyampaikan 3 hal ini kepada saudara,
kiranya saya dan saudara semakin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, semakin menjadi orang Kristen yang kuat, semakin menjadi orang Kristen yang diberkati, baik secara rohani, baik secara karakter, baik secara masa depan. Ingatlah, ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalam dirimu. Roh itu lebih besar, lebih kuat dari roh-roh yang ada di dunia ini. Ingatlah yang kedua, ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Bapa di sorga. Dia berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar yang mencintai Tuhan, Tuhan utus berlaksa-laksa malaikatnya untuk melindungi, untuk menjagai. Dan tidak mungkin iblis bisa menghancurkan, mengalahkan kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, kita diperlengkapi oleh Allah dengan senjata, yaitu pedang roh. Dan pedang roh ini adalah firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Allah. Tinggal firman Allah ini sebagai senjata kita, kita perkatakan setiap hari. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman? Tentu saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tanpa membaca firman, tanpa merenungkan firman, tentu saudara tidak bisa melawan kuasa-kuasa roh itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin kami tidak perlu takut di dunia ini, karena kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami tahu siapa iblis. Iblis itu sudah tidak ada apa-apanya. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara itu sudah tidak ada apa-apanya. Karena ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka iblis itu seperti kilat sudah dijatuhkan, sudah dilucuti, sudah dihancurkan kuasanya. Iblis memang ada dan hidup, tapi dia seperti singa yang ompong. Dia sudah tidak ada kekuatannya, bahkan dia sudah ditakdirkan di bawah kaki kami. Apalagi Tuhan, kami tahu kami tidak perlu takut sebagai orang yang sudah dimerdekakan, karena kami sadar ada Roh Kudus di dalam diri kami. Ada malaikat Tuhan yang menyertai kami, dan ada senjata, yaitu pedang roh firman Allah yang ada pada kami. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua, berkati para hamba-hamba-Mu. Kami siap untuk menerima segala berkat firman, dan biarlah firman ini menjadi pelita, menjadi suluh, menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nathaniel pribadi yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan juga kepada semua saudara yang sudah menabur untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan berkati pada hamba-hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan meneruskan aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus bibit penyakit. Engkaulah kekuatan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu yang akan datang untuk kami bersama-sama beribadah pada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang sampai saat sekarang ini belum selesai. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi, tapi satu hal yang kami tahu, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai pada setiap kami.
Kami juga terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.